Assalamualaikum Solihah kelas 5 SDIT Permata Mulia. Jumpa lagi dengan Ustazah Leli di pembelajaran Pendidikan Agama Islam pelajaran 2, yakni materi mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Hari ini kita akan membahas mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, solihah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan kita apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 atau disebut dengan Asmaul Husna. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas Asmaul Husna hanya 4. Yang pertama Al-Mu'mit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan atau hidup yang abadi. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Hayyu atau yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita lihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tetapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya macam-macam, ada yang sakit, jatuh, ada yang kecelakaan, dan sebagainya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad atau Allah yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal.
Semua manusia atau makhluk hidup pasti ingin terpuji di hadapan Allah. Nah, apakah solih-solihah ingin terpuji di hadapan Allah? Anak-anak yang solih tentunya akan menjawab ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna di kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, mengamalkan Al-Mumit, yaitu yang maha mematikan. Kita harus senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, kita juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, kita tidak boleh mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah." Yang kedua yaitu mengamalkan Al-Hayyu atau yang maha hidup. Memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar diri kita tetap sehat. Selanjutnya adalah membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qayyum, yaitu yang maha berdiri atau mandiri. Manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5 SDIT Permata Mulia, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri di semua hal. Contohnya misalnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolahnya, mengambil sendiri sarapan atau makanannya untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain." Yang keempat adalah mengamalkan Al-Ahad atau yang Maha Esa, yaitu dengan tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Demikian solih-solihah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.